Nah, selain mensreya nih Tribuners yang lagi viral dan juga menjadi bahasan ramai gitu ya di media sosial, ini ada juga nih yang mana ini terkait dengan lubang misterius atau sinkhole nih Tribuners yang muncul gitu ya di area persawahan warga Jorong tepi Nagari Situju Batuah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat atau Sumbar nih Tribuners, yang mana itu sempat heboh gitu ya, membuat warga heboh karena juga sempat dipercaya nih kalau air yang muncul dari sana ini berkhasiat. Nah, yang terbaru nih ada hasil lab nih dari pihak berwenang gitu ya, yang mana ini adalah hasil lab dari air yang keluar di sinkhole itu Tribuners. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota ini telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap air yang muncul dari fenomena alam berupa lubang misterius atau sinkhole di area persawahan itu tadi nih Tribuners. Jadi diketahui bahwa sinkhole itu muncul di sawah milik seorang warga bernama Adromios yang berusia 61 tahun pada Minggu 4 Januari 2026 lalu. Nah, Kepala Puskesmas Situjuah Limonagari yakni Sylvia Rosja Tribuners ini mengatakan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium ini menunjukkan bahwa air yang keluar dari sinkhole tersebut mengandung bakteri E. coli nih Tribuners dan juga total coliform. Nah, jadi air itu udah diambil sampelnya pada 9 Januari 2026 lalu dan kemudian ini dikirim ke Lab Kesdaya atau Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi untuk diteliti gitu ya. Nah, hasilnya pun udah keluar dan menunjukkan bahwa adanya kandungan bakteri di air tersebut. Jadi berdasarkan hasil uji laboratorium nih, air sinkhole tersebut mengandung E. coli sebesar 11 CFU per 100 ml-nya dan total coliform ini mencapai 234 CFU ya per 100 ml-nya. Nah, dengan kondisi tersebut, jadi air ini tidak aman ya untuk dikonsumsi secara langsung. Namun, air ini masih dapat dimanfaatkan nih, tapi harus dengan pengelolaan terlebih dahulu ya, nggak langsung serta-merta langsung diminum gitu aja ya, karena seperti yang kita ketahui itu tiba-tiba ada gitu kan ya dari sinkhole itu tadi. Nah, akhirnya jadi kalau mau dimanfaatkan ini harus dimasak dulu, diproses hingga matang atau melalui proses filtrasi dan juga disinfeksi. Nah, jadi disebutkan bahwa standar baku mutu kualitas air minum nih untuk E. coli dan juga coliform itu adalah 0 Tribuners. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Jadi air ini tidak layak dikonsumsi langsung gitu ya. Jadinya memang perlu pengelolaan lebih lanjut gitu, pengelolaan lebih dahulu gitu ya sebelum akhirnya nanti digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi kemudian Silviani mengingatkan konsumsi air tanpa dimasak itu tentunya berisiko gitu ya untuk apalagi ini bisa mengganggu kesehatan khususnya sistem pencernaan, apalagi tadi ditemukan bahwa adanya bakteri E. coli itu tadi ya Tribuners. Nah, itu dikhawatirkan bisa mengganggu saluran pencernaan. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa dampaknya ini juga tergantung ya pada daya tahan tubuh masing-masing orang gitu. Ada yang langsung mengalami gangguan, tapi ada juga yang enggak gitu Tribuners. Jadi setiap tubuh manusia itu punya reaksi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi kalaupun ini nanti dikonsumsi dalam jangka panjang itu juga dikhawatirkan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik gitu ya atau bisa berbahaya. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners, sebelumnya jadi sinkhole ini tuh rame banget didatangi sama warga dan bahkan juga sempat airnya ini, air yang muncul di sinkhole itu diklaim berkhasiat. Dan jadi itu isu-isu yang muncul di kalangan warga sana gitu ya Tribuners. Nah, jadi PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD 50 Kota yakni Rahmadinol menjelaskan sebelum terbentuk lubang, warga ini sempat mendengar suara gemuruh. Nah, suara tak biasa itu diketahui berasal dari bawah tanah karena adanya ruang kosong gitu Tribuners. Nah, itu disampaikan siapa itu tadi ya? Rahmadinol itu yang merupakan PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD 50 Kota Tribuners.
Nah, Ramadinili kemudian melanjutkan, ini tidak lama kemudian nih setelah ada suara-suara gemuruh itu tadi nih, muncullah itu lubang atau sinkhole itu tadi dan kemudian mulai terisi air. Nah, padahal kalau menurutnya ini sinkhole ini biasanya tuh kering gitu Tribuners setelah terbentuk gitu ya, mungkin setelah ambles atau gimana tanahnya itu. Nah, itu biasanya tuh kering. Tapi ternyata yang kali ini sinkhole-nya ini justru tiba-tiba terisi air yang mana disebutkan ini berasal dari aliran air tanah gitu. Nah, disebutkan bahwa air yang mengalir itu debitnya juga cukup melimpah gitu. Nah, setelah itu kabar kemunculan sinkhole ini kemudian menyebarlah itu di kalangan masyarakat gitu ya. Mungkin bisa langsung di grup-grup warga gitu kali ya. Tuh tiba-tiba langsung ramai gitu dan akhirnya warga ini berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian nih buat mengobati rasa penasaran mereka ya. Sebenarnya ada apa sih yang terjadi gitu dan sinkhole-nya kayak apa gitu kan. Jadi warga ini penasaran dan akhirnya langsung menuju ke TKP gitu. Nah, tapi ternyata seiring dengan itu turut tersebar juga nih isu-isu ya yang menyatakan bahwa air yang keluar dari sinkhole itu memiliki khasiat nih buat mengobati penyakit. Nah, ini dia kesalahannya ya Tribuners, yang mana muncul isu-isu bahwa air dari sinkhole itu memiliki khasiat dan bisa buat mengobati penyakit tertentu gitu ya. Bahkan dalam video yang beredar belakangan ini Tribuners, ada salah seorang warga ini yang kemudian ini mengaku ya bahwa dia ini sengaja membawa air dari sinkhole itu ke rumah gitu. Nah, waktu ditanya nih beliau jawabnya katanya bisa nih buat obat gitu. Nah, pengakuan itu juga didukung sama pengakuan warga lain gitu ya, yang menyebutkan bahwa airnya jernih, katanya manis kalau diminum dan mudah-mudahan bisa untuk kesembuhan. Nah, itu dia awal mulanya dimana warga ini ibaratnya kayak mendapat informasi yang tidak benar gitu ya Tribuners. Jadi memang kalau ada fenomena apapun tuh harus disaring dulu ya Tribuners, jangan serta-merta langsung percaya gitu. Apalagi ini adalah fenomena alam gitu kan yang mungkin tidak banyak diketahui oleh warga dan kemudian muncullah isu itu bahwa berkhasiat atau gimana. Nah, itu perlu penelitian lebih lanjut dulu ya Tribuners. Nah, ngomong-ngomong soal itu tadi nih Tribuners, kemudian seperti apa sih sebenarnya kronologi kemunculan dari sinkhole ini gitu kan. Itu mungkin banyak juga yang masih bertanya-tanya kok bisa gitu muncul. Jadi fenomena alam berupa lubang misterius nih Tribuners atau sinkhole itu muncul di area persawahan milik warga bernama Adromios itu tadi. Tepatnya di Jorong Tepi, Nagari Situjuh Batuah, Kabupaten 50 Kota. Nah, pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 50 Kota yakni Rahmadinol Tribuners mengatakan bahwa sinkhole itu muncul pada hari Minggu 4 Januari 2026. Nah, dia juga memastikan kemunculan lubang tersebut murni disebabkan oleh faktor alam ya dan berkaitan dengan kondisi geologi wilayah setempat. Jadi ditegaskan bahwa ini adalah fenomena alam gitu ya. Dan berdasarkan hasil kajian bersama Badan Geologi ini disepakati bahwa peristiwa ini berkaitan dengan kondisi geologi di kawasan Patahan Semangka. Kabupaten 50 Kota ini juga memang berada di jalur patahan tersebut. Nah, sebelum lubang ini terbentuk nih, warga juga dihebohkan gitu ya dengan suara gemuruh yang mereka dengar dari dalam tanah gitu. Jadi disebutkan gitu bahwa di bawah tanah ini terdapat kekosongan gitu ya. Dan ketika terjadi runtuhan tanah, muncullah suara-suara gemuruh itu. Nah, saat ini sinkhole tersebut nih memiliki kedalaman sekira 6 hingga 7 meter Tribuners dengan lebar mencapai 10 meter. Dan dari dalam lubang ini juga keluar air dengan debit yang cukup besar. Dan seperti yang Iraka bilang tadi ya, air ini kemudian dipercaya oleh warga memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Nah, jadi Rahmadinil juga mengatakan bahwa seharusnya sih lubang atau sinkhole ini tuh kering gitu ya kalau habis terbentuk gitu. Namun yang kali ini lubang ini justru mengeluarkan air gitu. Nah, setelah diamati nih ternyata air tersebut merupakan air dari aliran air tanah gitu. Nah, kemudian dia juga menambahkan lubang tersebut berpotensi terus membesar nih seiring dengan tingginya debit air yang dapat memicu longsoran tanah di sekitarnya.
Dan untuk mengantisipasi risiko yang lebih besar, BPBD 50 kota ini bersama Badan Geologi kemudian akan melakukan kajian lanjutan. Air ini mengandung bakteri yang cukup tinggi. Air ini nggak ada juga hubungannya dengan bisa nyembuhin kesehatan, nggak ada. Dan tolong jangan sampai terjadi hal-hal yang sirik di sini. Intinya kalau sekarang, ini air nggak boleh diminum. Dinas Kesehatan udah cek lab, kandungannya tinggi bakterinya. Hasil labnya udah keluar ya, Pak Kadis? Jadi bulatannya mana Pak Kadis? Ini Pak Kadis SDM. Sekarang di Badan Geologi lagi studi nih Pak, lagi kajian 3 hari. Namun memang dibutuhkan kajian yang lebih komprehensif, butuh peralatan tambahan ya. Untuk kaji secara lebih komprehensif gitu, butuh geolistrik dan ini. Kan tadi saya udah sempat lihat apa namanya hasil labnya. TDS-nya bagus katanya. TDS-nya bagus, pH-nya bagus, pH-nya 6,5. Ya 6,5. Sebenarnya minum ya relatif aman nggak aman sebenarnya ya. Yang aman nggak aman. Tapi ada bakteri E. coli. Tinggi kesehatan, dinas kesehatan. Bakteri E. coli-nya tinggi. Oh, tinggi ya? Ini dalam nggak? Hah? 8 meter Pak. Bu, yuk. Satu-satunya di Indonesia. Jadi simbol ini Pak, kalau direservasikan di sini dan terus pengenalan kami di Gunung Geologi, yang kontak ini berair, ini termasuk fenomena yang unik. Dan saya coba di sini baru sekali sih. Baru sekali? Ya. Berarti sekitar sini pun sebenarnya masih bahaya ya? Kalau sebenarnya kita rekomendasinya 50 meter ini sebenarnya harus real. Sementara sampai kami update lagi, hitung lagi, analisis lagi, mungkin bisa kurang. Nah, sebenarnya Pak, secara jangka besar insya Allah Pak, yang saya mengetahui ini spot-spot aja Pak. Spot-spot aja, insya Allah tidak membahayakan secara masif gitu. Tapi kita juga nggak bisa menyepelekan Pak. Iya. Ya benar Pak. Pak Ketua rezeki beliau, rezeki dari Allah. Ya rezeki. Ya, ini bukan musibah, ini rezeki nih. Tapi jangan sampai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.